Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Natsir MPD dan Ibu Fevi Sunarti SPD MPD. Baiklah, sebelumnya saya Fani Febri Jozia dengan NIM 22003157 sebagai moderator, dan adapun anggota kelompok saya ada Nurul Fazira dengan NIM 22003115, Rahmita Juliandori dengan NIM 22003207, dan Widya Febrianti dengan NIM 22003161. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, saya Widya Febrianti dengan NIM 22003161 akan menjelaskan tentang pendidikan nonformal. Pengertian pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sehingga bisa menjadi penambah, pengganti, dan pelengkap pendidikan formal agar masyarakat bisa terus belajar sampai akhir hayat. Pendidikan nonformal biasanya dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyertaan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan atau pemerintah daerah. Menurut Marzuki, mengatakan bahwa pendidikan nonformal adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir. Pendidikan nonformal dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dan suatu kegiatan yang lebih besar untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Selain itu, Farrow, Arkos, Pitt, dan Weller mengatakan bahwa pembelajaran nonformal adalah aspek yang signifikan dari pengalaman belajar. Belajar sekarang dapat terjadi dalam berbagai cara melalui komunitas, praktik, jaringan pribadi, dan melalui penyelesaian tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Belajar adalah proses berkelanjutan yang berlangsung seumur hidup. Kegiatan belajar dan bekerja saling terkait, tidak lagi terpisah dalam beberapa situasi yang sama. Pendidikan nonformal bisa dilakukan oleh siapa saja ketika para pendidik atau guru memahami proses pengembangan masyarakat belajar. Mereka dapat mendorong semua sektor, terutama masyarakat lokal di komunitas mereka untuk mengambil bagian dalam menciptakan masyarakat belajar. Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal antara lain kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, lembaga khusus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan majelis taklim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya Febrianti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Nurul Fazira dengan NIM 22003125 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik. Yang pertama yaitu fleksibel, tidak terikat oleh waktu, tempat, atau metode tertentu. Yang kedua independen dan mandiri, tidak terkait dengan bentuk pendidikan yang berjenjang atau kelas-kelas dalam prosesnya. Yang ketiga fungsional, sesuai dengan kebutuhan, minat, dan situasi peserta didik. Yang keempat partisipan, melibatkan interaksi antar peserta didik dengan orang lain atau lingkungannya. Yang kelima yaitu profesional, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Kemudian
Perannya dalam pendidikan nasional yaitu 1. Mengisi waktu luang peserta didik dengan kegiatan belajar yang bermanfaat dan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan potensi dan bakat peserta didik secara optimal sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional peserta didik yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Yang kelima, menjamin integrasi kehidupan sosial peserta didik dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Yang keenam, menyediakan kesempatan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal untuk dapat pengakuan atas hasil belajarnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmita Julian Dori dengan NIM 22013-207 akan menyampaikan hasil atau pengertian dari pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang bersumber dari keluarga dan lingkungan yang dapat membentuk kegiatan belajar secara mandiri. Keluarga dapat memberikan pelajaran berupa pendidikan budi pekerti, agama, etika, sopan santun, moral, sosialisasi, dan dengan lingkungan. Keluarga dapat memberikan pelajaran itu dengan cara berinteraksi. Selain keluarga, interaksi dengan teman maupun masyarakat juga dapat berperan dalam pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak disengaja. Pendidikan informal adalah salah satu jalur pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan informal biasanya terjadi di dalam keluarga dan lingkungan sehari-hari, tanpa adanya kurikulum, jadwal, dan sertifikat yang baku. Pendidikan informal dapat berupa kegiatan belajar secara mandiri, sadar, dan bertanggung jawab, atau kegiatan belajar yang tidak disengaja dan tidak direncanakan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya seperti ketika orang tua memiliki sifat jujur, saling menghormati, adil, dan sebagainya. Maka, seorang anak akan melihatnya dan menirunya, menunjukkan rasa bangga terhadap anak ketika anak menunjukkan hal positif. Ini akan membuat anak terhindar dari rasa gugup ataupun penakut. Ajarkan anak untuk selalu mengendalikan diri. Orang tua dapat membantu anak melakukan self-talk agar nantinya anak tidak menimbulkan reaksi berlebihan terhadap suatu hal. Memberi anak peluang untuk berlatih, jadi anak dapat mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari, termasuk mengenai pembentukan karakter. Bukan hanya melihat dan mendengar saja, tetapi anak perlu pengalaman nyata untuk menghasilkan suatu karakter yang baik. Problems encountered once they study the textual content. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik pendidikan informal. Yang pertama, fleksibel, yang tidak terikat oleh waktu, tempat, atau metode tertentu. Yang kedua, spontan, tidak memerlukan perencanaan atau persiapan khusus. Yang ketiga, kontekstual, sesuai dengan kebutuhan, minat, dan situasi peserta didik. Yang keempat, partisipatif, melibatkan interaksi antar peserta didik dengan orang lain atau lingkungan. Yang kelima, holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian, peranan dalam pendidikan nasional yaitu menumbuhkan nilai-nilai moral, etika, agama, dan budaya peserta didik sejak dini. Yang kedua, mengembangkan bakat peserta didik secara optimal sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta peserta didik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar
seumur hidup yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima, menyediakan kesempatan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal dan non-formal untuk mendapatkan pengakuan atas hasil belajarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 11, saya sebagai moderator, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.